Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan membaca buku tentang dasar sistem tenaga listrik. Kegiatan ini adalah bagian dari kuliah. Untuk kuliahnya adalah dasar sistem tenaga listrik yang diselenggarakan di program studi Astro. Hari ini kita akan membaca bagian 464 ya, Power and the Angle Gamma. An interesting aspect of equation 488 and 489 is the dependence of the generated power on the angle gamma. If this angle is permitted to vary throughout the range minus pi to pi, the power of torque will vary, as shown in figure 422. In the range of minus pi over 2 and positive pi over 2. The force on the stator has the direction shown in figure 421. This is the figure 21. We have the direction of force shown here. The reaction force on the rotor is in the opposite direction. This agrees with the torque direction shown in figure 419. And the machine is now operating as a generator. When gamma exceeds P over 2 or less than negative P over 2, the force and the torque change polarity and the machine is now a motor. For gamma equal pi over 2 or minus pi over 2, the torque and the power are both equal to 0. Although stator winding may carry full load current. The machine is now operating as asynchronous condenser or as asynchronous inductor. See example 412. Clearly, the angle determines whether the synchronous machine is operating as a generator or a motor, or whether it is producing a large or small power output. The phase angle gamma between the flux and the current waves become the most important factor in controlling the flow of power from or to the machine. How this can be accomplished is our next topic. Jadi, sebuah aspek yang menarik untuk persamaan 488 dan 499 adalah ketergantungan dari daya yang dihasilkan atau dibangkitkan pada sudut gamma. Ya. Karena sudut ini bisa berubah dalam range negatif P sampai positif P, maka daya atau torka akan berubah juga, seperti ditunjukkan di 422. Ya, di gambar 422 ini, kalau gamma kita ubah, maka dayanya T3 ini berubah,
ya. In the range, dalam range mulai dari min per 2 sampai positif P per 2, gaya pada stator mempunyai arah seperti ditunjukkan di gambar 421. Nah, ini ya. Kemudian ini sesuai dengan arah torka yang ditunjukkan di gambar 419. Dan mesin ini sekarang beroperasi sebagai sebuah pembangkit sebuah generator. Saat gamma melebihi Pi per 2 atau kurang dari negatif Pi per 2, maka daya torka berubah polaritasnya dan mesin sekarang adalah sebuah motor. Untuk gamma yang sama dengan Pi per 2 atau sama dengan negatif Pi per 2, torka dan daya keduanya sama dengan 0, walaupun belitan stator mungkin membawa arus penuh ya, beban yang penuh. Mesin itu sekarang bekerja sebagai kondenser sinkronos atau induktor sinkron ya. Artinya kondenser sinkron ini maksudnya bersifat kapasitif, induktor sinkron ini bersifat induktif ya. Lihat contoh 412. Jelaslah bahwa sudut gamma menentukan apakah sebuah mesin itu beroperasi sebagai generator atau motor, dan apakah ia menghasilkan output yang besar atau kecil. Sudut fasa gamma antara flux dan gelombang arus menjadi faktor yang paling penting dalam mengendalikan aliran daya dari atau ke mesin. Bagaimana ini bisa kita capai adalah topik selanjutnya ya. Jadi di bagian 464 daya dan sudut gamma ini, penulis menunjukkan bahwa ada range atau interval nilai gamma ya. Gamma itu boleh bernilai dari negatif Pi sampai positif Pi ya. Dan untuk range yang ditunjukkan di sama 491 negatif Pi per 2 sampai gamma positif Pi per 2 ya. Ini gammanya lebih besar dari negatif Pi per 2 atau lebih kecil dari Pi positif Pi per 2, maka mesin ini beroperasi sebagai generator. Kalau di luar yang itu, maka dia beroperasi sebagai motor. Jadi kalau kita bisa mengendalikan sudut gamma, maka kita bisa mengendalikan operasi mesin, apakah dia beroperasi sebagai generator atau sebagai motor, dan juga kita bisa mengendalikan besar kecilnya daya yang dihasilkan atau yang dikonsumsi ya. Itu akan menjadi bahasan selanjutnya ya, yaitu di bagian 47. 47, the synchronous machine as a part of a power grid. Mesin sinkron sebagai bagian dari jaringan tenaga listrik.
The idea of power grid is to connect many synchronous machines in parallel so that if the local generating station were to go out of service, power can still be supplied from other stations on the grid. Ya. Ide dari sebuah jaringan tenaga listrik adalah untuk menghubungkan banyak mesin-mesin sinkron secara paralel, sehingga apabila salah satu stasiun pembangkit lokal misalnya tidak bisa melayani karena sesuatu dan lain hal, daya tenaga listrik masih bisa disuplai dari stasiun lain yang terhubung dengan jaringan. Figure 423 shows a typical power grid. Gambar 423 menunjukkan contoh jaringan tenaga. Jadi yang agak gelap ini adalah yang kecil dan agak gelap itu adalah pembangkit, dan yang elips ya agak arsirannya tidak begitu gelap, miring saja, itu adalah sebuah pabrik atau sebuah kota ya. Kemudian ada saluran transmisi yang merupakan garis-garis yang menghubungkan kota-kota dan pembangkit. The geographic area covered by a grid can be of the order of hundreds of thousands of square kilometer, with hundreds of generating stations involved. Ya. Area geografik yang di cover oleh sebuah jaringan bisa mencapai order ratusan ribu kilometer persegi dengan melibatkan ratusan pembangkit. Figure 424 shows how the generating stations and the loads are connected. Gambar 424 menunjukkan bagaimana stasiun pembangkit dan beban-beban dihubungkan. Ini kalau kita lihat ya di gambar 4 maaf ya, gambar 424 ini bagaimana dihubungkan ya. Jadi saluran transmisi lainnya tiga fasa, generatornya outputnya tiga fasa, ada transformer step up, ada transformer step down. Kadang-kadang step down transformernya tiga fasa, kadang-kadang bebannya tiga fasa, kadang-kadang juga bebannya satu fasa. Peran yang dimainkan oleh trafo dalam jaringan tenaga itu akan dibahas di bab 5. The total power capability of the grid is so large that even a 1000 MVA machine forms a very small fraction of the total. The system is described as an infinite source. It is assumed that it is capable of supplying infinite current at constant voltage, ideal voltage source, and constant frequency. 60 plus minus 0.05 Hz in
the standard in North America. Ya, kemampuan daya sebuah grid itu sedemikian besarnya sehingga mesin sebesar 1000 MVA hanyalah sebagian kecil saja dari totalnya ya. Sistem yang digambarkan ini sering digambarkan sebagai sebuah sumber yang infinite, yang tidak terbatas. Sistem tersebut dianggap mampu menyediakan arus yang tak hingga juga pada tegangan yang tetap, atau sering disebut sebagai sumber tegangan yang benar-benar ideal, dan frekuensinya konstan ya. Frekuensinya itu adalah 60 Hz sampai plus minus 5 Hz di Amerika Utara, atau di Indonesia itu di 50 Hz plus minus 5 Hz juga ya. Jadi elemen utama dari sebuah jaringan listrik adalah pembangkit, saluran transmisi, dan beban ya. Beban itu bisa juga sebuah kota atau sebuah pabrik yang cukup besar. Dan ada trafo juga, elemen yang tidak kalah pentingnya ya. Karena trafo berfungsi untuk menaikkan tegangan generator ke tegangan transmisi, dan juga menurunkan dari tegangan transmisi ke tegangan distribusi atau tegangan beban. Kemudian di bagian 4.7.1 kita akan membahas bagaimana sinkronisasi mesin ke jaringan. Synchronization of the machine to the grid. Before a synchronous machine can be connected to the grid, the following condition must exist. Sebelum sebuah mesin sinkron dapat dihubungkan ke jaringan, kondisi berikut ini harus ada ya. First, the frequency of the grid and machine EMF must be the same. The prime mover is used to turn the machine at the correct RPM. 3600 RPM for a 2-pole and 1800 RPM for a 4-pole, etc. Frekuensi dari jaringan dan gerak listrik mesin harus sama ya. Gerak utama digunakan untuk memutar mesin pada RPM yang tepat ya. 3600 RPM untuk sebuah yang menggunakan 2 kutub, atau 1800 yang menggunakan 4 kutub ya. Angka ini untuk yang frekuensi 60 Hz ya. Coba kalian hitung RPM yang serupa untuk frekuensi 50 Hz yang sesuai dengan Indonesia. The phase sequence of the grid and machine must be the same ya. Urutan fasa jaringan dan mesin juga harus sama. The phase sequence is either ABCA or ACBA. Ya, urutan fasanya itu ada dua macam. Pertama ABCA, yang kedua ACBA. It can be changed by interchanging any two three terminals. Ini bisa dirubah dengan menukar dua terminal ya. Pasangannya terserah. Jadi kalau ada dua terminal ditukar, maka urutan fasanya akan berubah. Ketiga, the magnitude of the machine EMF must be equal to that of the grid voltage. Jadi besar dari GGL mesin itu juga harus sama dengan besar tegangan grid ya. The machine EMF is adjusted by varying the rotor current ya. Besarnya GGL mesin itu disesuaikan dengan memvariasikan arus medan rotor
Yang keempat, the phase difference between machine EMF and the grid voltage must be zero. Ya. Beda fasa antara GGL mesin dan tegangan jaringan harus 0. Ya, dalam kurungnya, the prime mover is used to adjust speed very gently until the instant when all the three voltage cluster are coincident. Jadi penggerak utamanya diatur untuk mengatur kecepatan secara hati-hati sampai pada waktu di mana semua tegangan cluster itu koinsiden, fasanya pas sejajar. If and only if all four conditions are satisfied, can the machine be connected safely to the grid. Hanya dan hanya jika seluruh syarat-syarat di atas 4 syarat tersebut terpenuhi, maka mesin bisa dihubungkan secara aman ke jaringan. The circuit for synchronizing the machine is as shown in figure 425 ya. Sirkuit untuk mensinkronkan mesin itu seperti ditunjukkan di gambar 425 ya. Gambar 425 seperti ini. When the switches A, B, and C are open, the machine is stationary. Saat saklar A, B, dan C terbuka, maka mesinnya stasioner. The three lamps blink 120 times a second due to the great frequency of 60 Hz. Tiga lampu itu berkedip 120 kali per detik karena great frekuensi yang 60 Hz. Artinya kalau frekuensinya 50 Hz di Indonesia, maka ya blingnya 100 kali. The blinking is not visible to human eye. Kedipan itu tidak tampak oleh mata manusia. The prime mover is used to apply torque to the synchronous machine. Ya, penggerak utama digunakan untuk memberikan torque pada mesin sinkron, and as it accelerates, dan saat ia bergerak tambah cepat, the lamps can be observed to blink more slowly. Ya. Lampu itu berkedipnya terlihat karena dia lebih lambat, at a rate equal to twice the difference in frequency between the grid and the machine, EMF, dengan laju yang sama dengan 2 kali selisih frekuensi antara grid dan GGL mesin. When all four conditions have been met, all the lamps go off simultaneously. Saat semua syarat telah dipenuhi, maka semua lampu-lampu itu padam serentak. The synchronous machine is applying identical voltages to the left terminal of the three lamps, as the grid is applying to the right terminal. Mesin sinkron itu menyediakan tegangan yang identik di sebelah kiri terminal, ya, terminal yang sebelah kiri dari ketiga lampu itu seperti grid jaringan memberikan tegangan di terminal yang sebelah kanan. 0 volts appear across each lamp, ya. Tegangan 0 muncul pada masing-masing lampu.
the yank switch can be closed. Jadi saklar yang terhubung ya, saklar ini terhubungkan satu sama lain bisa ditutup. Sehingga mereka bisa tutup berbarengan. The machine is then said to be synchronized to the grid. Mesin itu kemudian disebut telah disinkronisasi ke jaringan. To understand the phenomenon of synchronization, untuk memahami fenomena sinkronisasi, it is necessary to examine the nature of magnetic field that is created when the stator end of the synchronization is connected. Untuk memahami fenomena sinkronisasi, kita perlu memeriksa sifat medan magnet yang dihasilkan saat stator dari mesin sinkron dihubungkan ke grid. Figure 4.26 shows a simplified stator winding of two-pole machine. Gambar 426 menunjukkan belitan stator yang disederhanakan untuk sebuah mesin dua kutub. Ya, kita lihat dulu gambar 426. When omega t equals 0, the current IA in coil A and in coil A is at its peak positive value, and by using the right hand rule, it will create a flux phi A equal phi P. Ini simbolnya dibaca itu simbol itu dibaca sebentar ya. Phi ya, flux phi A equal phi P, perpendicular to the plane of coil AA minus S on ya. Jadi saat omega t-nya sama dengan 0, maka fluxnya seperti ini. Jadi konduktornya itu misalnya di titik sebelah kanan yang ada tanda silangnya di huruf A nya itu masuk
ke arah sana dan dia ke arah kita di A minnya ya. Jadi seperti itulah bentuk arus itu mengalir pada balikan A. Nah, pada situasi seperti ini maka flux A itu sama dengan nilai puncaknya tegak lurus terhadap bidang yang memuat kumparan yang amin. Ya. At the same instant, the current IB is negative and equal to half of the magnitude of EA, and it creates a magnetic field phi B, which is half of the value of phi peak, with an orientation perpendicular to the coil BBX minus, as shown. Seperti juga ditunjukkan ya di sana bahwa pada waktu yang sama arus IB, jadi arus IB ini adalah arus yang mengalir di kumparan balitan fasa B bernilai negatif dari magnitude A, dan dia menghasilkan medan magnet phi B yang besarnya setengah dari phi peak dengan orientasinya itu tidak lurus terhadap bidang BB aksen seperti ditunjukkan. Oke, lihatkan di sini. Nah ya, ada satu jadi untuk kabel B dan B min itu ada sebuah bidang ya, jadi bentuk yang melewati B dan B min itu, maka flux B itu tegak lurus terhadap bidang tersebut, yang serupa juga dengan bidang yang dibentuk oleh C dan C min. Ada flux C yang seperti itu. Ketika ada flux A yang arahnya tegak lurus terhadap bidang A dan aksen, lalu ketika flux ini ditambah maka ada flux total ya. Totalnya dalam hal ini searah dengan flux A ya, saat omega T sama dengan 0. Dan kalau kita lihat saat omega T sama dengan pi/3, maka flux total itu biarpun besarnya sama, tetapi arahnya sudah bergeser dan dia sekarang searah dengan flux C. Pada saat omega T sama dengan 2pi/3, maka bergeser lagi flux total itu dan dia berhimpitan dengan flux T arahnya ya. Itulah dia terus berputar seiring dengan perubahan arus di stator ya. Jadi medan magnet yang kita bahas sekarang ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada stator. Saya ulangi lagi, at the same instant the current IB is negative and equal to half of the magnitude of phi A, and it creates magnetic field phi B, which is half of the value of phi peak, with an orientation perpendicular to phi B
Yes, B minus S1. Similarly, serupa, current IC creates a flux phi C that is half of the value of phi peak, harusnya menghasilkan flux IC phi C yang besarnya setengah dari phi peak and oriented at right angles to the plane of the coil C minus S1, dan diarahkan ke tegak lurus terhadap bidang dari kumparan CC aksen seperti ditunjukkan di gambar. Jumlah dari ketiga flux ini adalah 3/2 dari V total sama dengan 3/2 V peak ya. Jadi V peak itu lebih kecil daripada V total. And its orientation is perpendicular to the plane of the coil A minus. Jadi orientasi dari flux total ini adalah tegak lurus terhadap bidang yang muat A dan amin. Ya. Itu terjadi pada saat, cerita ini terjadi pada saat omega, pada saat omega pi dan per 3, pi omega t nya sama dengan pi per 3, ya, pi per 3 itu 180 bagi 3 itu 60 derajat, maka IAB nya positif dan yang maksimum itu adalah IC. Dan situasi yang tadi mirip, tetapi arah dari flux totalnya adalah searah dengan flux C. Dengan mengikuti cara yang sama, following the procedure given above, it can be seen that when omega t equals 2 over C pi, the sum of the fluxes is phi t, and this perpendicular to the coil BV minus S1. Ya. Mengikuti prosedur yang diberikan di atas, maka dapat kita lihat bahwa saat omega t sama dengan 2/3 pi, the sum of the fluxes, jumlah dari flux itu adalah phi t, dan phi t ini tegak lurus terhadap bidang yang memuat B dan B aksen, seperti tunjukkan di gambar tersebut. It is clear from the above discussion that the stator windings of the synchronous machine, when connected to the grid, produce a rotating flux of constant magnitude. Jelas dari diskusi di atas bahwa belitan stator dari mesin sinkron saat terhubungkan dengan grid akan menghasilkan flux yang berputar, ya, flux yang berputar yang memiliki magnitude constant phi t. The action of the stator is exactly the same as the horseshoe magnet, as shown in 427. Jadi perilaku magnet yang dibuat oleh stator itu seperti yang terlihat atau sama yang dilakukan oleh magnetnya berbentuk sepatu kuda, ya, seperti yang digambarkan dalam gambar 427. When it rotated mechanically about the axis X action at a constant angular velocity, it produces a rotating flux of constant magnitude. Ya. Jadi di gambar 427 ini kita punya magnet yang bentuknya seperti sepatu kuda, bentuknya seperti itu, dan kemudian terhadap sumbu X, magnet ini berputar dengan omega yang konstan, kan? Medan magnet yang dihasilkan sebesar phi t, maka stator tadi perilakunya sama dengan medan magnet yang dihasilkan stator itu perilakunya sama dengan yang ada di gambar 47 ini. Ya. Di dalam konteks yang dua kutub, ya. The rotor of a two-pole asynchronous machine when applied with DC may be represented by a simple bar magnet. Rotor dari mesin sinkron dua kutub saat disuplai dengan arus searah boleh diwakilkan
dengan sebuah magnet batangan yang sederhana. With the rotor in place, dengan rotor yang ada pada letaknya, an exact analog of synchronous machine is shown in figure 428 ya. Kalau rotornya kita letakkan, maka analoginya dari sebuah mesin sinkron itu ditunjukkan di gambar 428. Nah, ini gambar 428. Ini kita punya mesin sinkron di mana baik rotor maupun statornya menggunakan medan magnet yang dari batangan gitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Rotor dari sebuah mesin sinkron dua kutub saat disuplai dengan DC dapat diilustrasikan sebagai magnet batangan yang sederhana. Sebuah magnet batangan yang sederhana dengan rotor itu dipasang di tempatnya, maka sebuah analog eksak dari mesin sinkron itu ditunjukkan di gambar 428 barusan. With no load on the shaft of the bar magnet, kalau tidak ada beban di batangan dari magnet tersebut, the magnetic field will line up, medan magnetnya akan tersusun sebagai sebuah garis, ya, tersusun lurus, and the bar magnet will rotate at synchronous speed, dan magnet batangan akan berputar dengan kecepatan sinkron, ya. Ini karena medan magnet yang di stator itu kan berputar. As the load on the shaft is increased, the bar magnet will respond by increasing misalignment between the field of the two magnets without slowing down. Ya, kalau beban ditambah, maka magnet batangannya akan berespon dengan menaikkan misalignment, ya, selisih atau perbedaan arah antara medan-medan itu yang dihasilkan oleh kedua magnet tanpa harus mengurangi kecepatan. Gambar 429, figure 429 shows a sketch of the distorted field. Gambar 429 menunjukkan sebuah sketsa dari medan yang telah terganggu. Nah, ini ya. Ini di 429 ini kita lihat bahwa karena rotornya ada bebannya, maka ada tidak rapi lagi, tidak seperti garis lurus lagi, medan-medannya sudah terganggu, ya. Nah, ada beda fase antara flux yang di stator dengan flux yang di rotor. Oke. Nah, itulah bagian 471. Sudah cukup lama kita sama-sama membaca. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat, ya.
saja dulu kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya nanti pada waktu perkuliahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.